Oke, jadi kita mulai. Nah, semoga teman-teman sudah sempat walaupun dikit ya. Saya akan mengulas sedikit saja. Jadi part 1 yang saya jelaskan di sini adalah jenis-jenis pertanyaannya. Ada 5 jenis pertanyaan. Basic description, types questions, where question, yes no question, sama world question. Ini yang bakal muncul di bagian part 1. Entah porsinya ada yang 1, ada yang 2, biasanya ada yang nggak ada sama sekali, kadang-kadang memang seperti itu. Tapi yang pasti part 1 itu general ya, maksudnya sesuatu yang ada di sekitar kita, hal-hal umum saja. Nah, ini yang saya tekankan, jadi bagaimanapun teman-teman udah jago speaking maupun belum, yang penting adalah maintain your fluency. Maintain your fluency maksudnya di sini adalah stabil. Jangan sampai nggak stabil. Kalau bisa cepat-cepat, kalau nggak bisa, slow but sure. Pelan aja yang penting stabil dan semuanya aman. Kalau nanti cepet di awal, di tengah-tengah pelan, itu juga berbahaya, nggak stabil. Naik turun emosinya, waktu ingin menekankan sesuatu agak kenceng suaranya, habis itu waktu agak ragu sama sesuatu mulai disappear, itu juga berbahaya. Jadi semuanya harus stabil. Nada itu juga mempengaruhi, jadi teman-teman harus bisa memberikan petunjuk, nada itu memberi informasi atau menutup informasi. Jangan sampai titik tapi nadanya masih ngambang. Kayak orang hafalan gitu. Maintain fluency and grammatical accuracy, slow but sure, boost pronunciation, listen, read, and speak. Nge-flat kayak gitu itu juga bermasalah. Jadi kalau memang koma ya harus nadanya tahu, kalau memang titik nadanya harus turun. Jadi nggak boleh flat. Boost your pronunciation bagi teman-teman yang ngerasa speakingnya itu tidak yakin, pelan nggak apa-apa. Kalau teman-teman ngerasa yakin pede tapi kok speakingnya itu nggak bisa dimengerti, itu juga bermasalah. Percuma nanti kita ngerasa pinter sendiri, padahal yang dengerin nggak paham. Ya kan? Jadi kita tidak hanya sebagai pembicara, tapi kita juga harus memposisikan diri sebagai pendengar. Apakah speaking saya mudah didengar? Apakah speaking saya mudah difahami? Itu hal-hal yang harusnya kita terapkan juga. Tidak hanya di speaking, di writing juga gitu. Saya nulis gimana nasib pembaca saya? Apakah dari sudut pandang pembaca, apakah tulisan saya sudah bisa dipahami atau belum? Misalkan seperti itu. Pronunciation harus clear, jelas, tidak harus beraccent British atau Amerika, yang penting adalah jelas. Jelas itu standar umumnya jelas dan benar. Caranya mengimprove, ya teman-teman bisa lihat video, lihat apa istilahnya ya, podcast atau audio-audio yang intinya itu menekankan bahwa untuk pelatihan, habis itu baca, reading aloud. Jadi disuarakan, menirukan atau berbicara. Next, avoid long pause. Avoid long pause itu jangan berhenti terlalu lama. Ngasih idenya boleh, tapi jangan terlalu lama diem. Kalau terlalu lama, berarti teman-teman belum bisa berbicara terlalu banyak. Kalau belum terlalu banyak, teman-teman harus nulis dulu sementara. Nggak mungkin. Kalau nggak ditulis nanti diem, stuck. Kalau udah stuck, wah jadi permasalahan. Avoid repetition. Avoid repetition, jadi jangan diulang-ulang. Nggak boleh ngulang-ulang kata, nggak boleh ngulang-ulang kalimat. Kalimat yang udah diucapkan di awal diulangi lagi di belakang. No. Self-correction bagi teman-teman yang sudah tahu grammarnya harusnya gini, tapi keceplosan waktu ngomong ada yang salah, setelah itu dibenerin lagi. No, nggak boleh. Jadi terabas saja. Terus gimana dong benarnya? Benarnya adalah setelah nanti teman-teman sadar itu salah, selanjutnya kalau mau ngomong kayak gitu lagi, harus tahu benernya gimana. Hesitation itu keraguan-raguan, khawatir, pokoknya hal-hal negatif yang biasanya merasa tertekan atau ngerasa ini formal banget, no ya. Jadi teman-teman harus benar-benar percaya diri. Percaya diri itu tidak bisa dibentuk sekali dua kali. Percaya diri itu dibentuk karena teman-teman sudah bisa meyakinkan bahwa teman-teman mampu.
Kalau teman-teman nggak percaya diri, berarti sebenarnya teman itu nggak mampu, namun memaksakan diri. Jadi solusinya adalah persiapannya lebih dimatangkan lagi. Selain percaya diri, di sini harus seems like natural, maksudnya harus alami. Jangan hafalan, jawabannya jangan hafalan. Hafalan itu kelihatan kaku dan bakal kerasa banget. Orang yang speakingnya itu nggak natural itu kelihatan banget. Dia memaksa sendiri atau kalau nggak gitu baca. Nah, teman-teman nulis, habis itu speakingnya baca. Kelihatan banget itu nanti. Terus yang terakhir adalah excited. Excited itu teman-teman harus selalu tampak bahagia, welcome, dan friendly. Bukan berarti kita harus senyum-senyum, no. Tapi maksudnya adalah kita welcome banget ya, kayak teller bank atau apa ya, yang intinya bahagia terus kayak nggak punya utang itu. Seneng aja intinya. Karena akan ada momen di mana teman-teman itu menghadapi topik yang nggak sesuai atau nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Apalagi tidak berpengalaman. Tapi no reason for that. Yang penting adalah examiner itu pengen tahu gimana cara memberikan pendapatnya, gimana bahasa Inggrisnya, bisa nggak memahamkan saya dengan bahasa Inggris yang Anda miliki, seperti itu. Jadi, semisal nih contoh kayak case yang kemarin, what do you think about the early marriage, misalkan gitu ya, gimana dengan pernikahan dini? Oh, I'm so sorry, saya baru ini lulus kuliah, belum sempat nikah, saya nggak punya pengalaman betul. No, case di writing sama di speaking sama, tidak boleh tidak mengetahui sesuatu. Jadi di sini sekali lagi bukan tentang fakta, tapi how well you describe, how well you explain. Jadi you don't need to be true, you just make up story as long you can make them sure. Aman nanti. Next, idiom. Idiom itu sebenarnya masuk casual dan ini optional juga bagi teman-teman. Kalau teman-teman bisa memasukkan, bagus. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Tapi kalau masih punya waktu untuk persiapkan, silahkan dipersiapkan. Gunakan 3 atau 4 idiom yang ringan saja. Yang penting teman-teman tahu cara menggunakannya aman. Daripada nanti teman-teman menghafalkan banyak idiom, tapi nggak tahu cara makainya, malah bermasalah. Topik yang umumnya ditanyakan dalam part 1 itu berkaitan dengan hal sekitar seperti home, hometown, job, or study. Jadi ini bisa dihafalkan jawabannya sebenarnya. Tapi sekali lagi ketika nanti ditanya kok kaku, itu kelihatan banget. Dan itu berpengaruh pada penilaian fluency. Oke, next. Ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ada di part 1. Bisa jadi lebih, kurang nggak mungkin. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ringan. Tell me about the house you live in. Tell me about your city. Describe your hometown. What is your main vision? Tell me about your job. What makes you happy? Tell me about your family. Ya, di sini teman-teman itu harus menjelaskan bagaimana cara menjelaskannya. Setidaknya teman-teman punya 2 ide dulu. Tell me about your house. Ngomongin rumah apa ya nanya? 2 aja yang kira-kira teman-teman bisa jabarkan apa. Jangan 1. Kalau 1 biasanya terlalu pendek jawabannya. Apapun yang teman-teman berikan, tidak ada yang salah. Ingat, jawaban apapun yang teman-teman berikan sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah cara menyampaikannya. Entah bahasanya, entah pemilihan katanya, entah suaranya yang nggak jelas, entah grammarnya yang error. Tapi sekali lagi, this seems like a simple question. Candidate must remember that the examiner is not asking the question because he or she wants to know something about your hometown. Remember, the examiner is not interested in you, your life, or anything you say. Mereka itu nggak akan pernah peduli sama apa yang sebenarnya terjadi sama kita dan siapa kita. Mereka hanya doing a job. The job is to award a score for your spoken English. Jadi mereka hanya menilai penyampaiannya dan bahasanya saja. Jadi jangan biasakan bercerita tentang fakta.
Memang kadang kalau berdasarkan fakta itu bisa membuat kita lebih lancar. Lagi-lagi kita berjaga-jaga untuk topik yang kemungkinan kita nggak akan pernah tahu apakah kita punya pengalaman atau pengetahuan atau tidak. Jadi sekali lagi, coba usahakan untuk make up story. Tampil semuanya lebih natural, oke, dan well prepared. Ya. Ini bagi teman-teman tadi yang nonton mungkin sudah tahu, di sini itu adalah leading phrase. Ini sebenarnya kata-kata dan kalimat pembuka. Sebelum menjawab itu nggak langsung tembak jawabannya nggak, tapi ada kata-kata pembukanya dulu. Misalkan, tell me the house you live in. My house is big and it has a pool next to it and it has a swimming pool and it has a park. No. Sebenarnya itu boleh-boleh saja, tapi kalau teman-teman ngerasa itu ngeflat, mending dikasih pembukaan. Pembukaan ini hanya seolah-olah terlihat formal, padahal dia itu sebenarnya memberi jeda kita untuk berpikir tentang ide yang akan kita sampaikan. Tell me about the house you live in. Misalkan, well, first of all, the first thing I should mention about my house is, ya gitu. Kata-kata kayak gitu itu cukup lumayan untuk beberapa detik memberi waktu kita, untuk pikiran kita mengakses ide apa yang akan kita sampaikan. Daripada langsung tembak. Tapi lagi-lagi ini hanya opsi ya guys ya, boleh dipakai, boleh tidak. Kalaupun dipakai, jangan langsung banyak, ambil satu dulu, satu kata, satu kalimat yang teman-teman ngerasa mudah diingat dan nyaman aja. Nanti kalau udah, tambahi. Jadi setiap latihan teman-teman itu punya cara yang berbeda-beda ketika menyampaikan. Nggak monoton, gitu-gitu aja jawabannya. Pasti ada modifikasinya atau stylenya. Nah, misalkan tell me about the house you live in. Yang pertama, poin pertama mau membicarakan tentang furniture-nya. Boleh. Jadi ngomongnya, well, first of all, the first thing I should mention about my house is the furniture. So talking about the furniture, I have a cupboard in the corner of my room. Misalkan seperti itu. Jadi kalau nanti first point-nya itu ngomongin furniture, ya udah selesaikan. Teman-teman jelaskan lokasinya di mana, warnanya apa. Kalau memang teman-teman bisa memberikan sedikit cerita tentang spesialnya salah satu benda, ya boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Selesai ngomongin furniture, kan tidak hanya itu saja. Jadi kalau satu saja kan menurut saya kurang, informasinya kurang juga bagi waktu. Kalau teman-teman ngomong itu terlalu cepat nanti. Nah, jadi setidaknya saya berharap teman-teman mempersiapkan 2 poin. Selain furniture apa? Misalkan location. Nah, berarti anggap aja yang furniture itu ide pertama. Kalau dalam writing, paragraf pertama, paragraf keduanya udah masuk ke ide yang berbeda. Di sini teman-teman boleh pilih. Another point which I could add about my house is the location. My house is exactly in front of the gasoline pump close to supermarket. Misalkan kayak gitu. Jadi kita ngomongin lokasi di mana sebenarnya rumah kita dan aksesnya. Karena sebenarnya kalau dicari itu mudah, misalkan seperti itu. Sudah dapat 2, lumayan. Jadi setidaknya minimal 2 poin. Kalau ada 3, boleh ceritakan di sini, tambahi. Lagi-lagi saya tekankan, ini hanya kayak kalimat-kalimat penjembatan atau pembuka opsional. Banyak teman-teman tidak menggunakan ini juga boleh. Yang penting adalah dia sudah bisa menstabilkan informasinya. Ini adalah contoh idiom, tapi sekali lagi idiom di sini saya hanya tekankan buat teman-teman yang tahu dan yang ngerasa mudah mengingat. Kalau memaksa mengingat, ya mending 1 atau 2 saja dulu. Kalau nanti udah tahu cara pemakaiannya, segera coba akses pemikiran teman-teman ketika ngomong itu biar idiom ini masuk gimana. Lagi-lagi kalau teman-teman tidak bisa meletakkan secara spontan, ya percuma juga. Kan? Jadi pemaksaan. Jadi gimana? Memang harus natural. Kalau teman-teman sudah self-control-nya itu aman, nanti
mau gaya model pronunciation-nya diatur sendiri bisa, intonasinya diatur bisa, pemakaian modifikasi grammar bisa, apalagi meletakkan kata-kata yang bergaya kayak gini itu bisa. Tapi ingat, semua perlu proses, perlu waktu. Jadi practice more. Di sini contoh once in the blue moon. Ini maksudnya adalah very happy. Nah, misalkan teman-teman ngomongin seneng sekali. Itu kan nggak harus bilang very happy, I love it, nggak selalu kayak gitu. Once in a blue moon itu juga bisa. Contohnya misalkan, I'm very happy talking about my house, misalkan gitu ya. Talking about my house is like a once in a blue moon myself, misalkan gitu. Itu sebenarnya hanya perombakan kalimat saja yang sebenarnya intinya sama. Tapi sekali lagi, kalau bisa. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Bisanya biasanya lihat di kamus. Diketik, setelah itu coba bentuk-bentuk yang biasanya digabungkan gimana. Kalau nggak gitu, nggak sengaja lihat video, itu pemakaian idiomnya gimana. Banyak kok, misalkan kayak gini, once in blue moon diketik di YouTube biasanya muncul video-video yang biasanya bagaimana cara menyebutkannya atau konteksnya. Oke, itu sedikit tentang idiom ya guys. Next, ini adalah contoh. Contoh bagaimana sebenarnya satu pertanyaan itu ditulis dulu sebelum diucapkan. Tapi sekali lagi ini juga optional. Bagi teman-teman yang ngerasa susah, saya nggak tahu nih ngomong apa dulu, ditulis. Tapi kalau teman-teman, saya nggak perlu nulis. Saya ingat langsung. Kalau ngomongin rumah, berarti ya ngomongin environment sama my room. Kalau ngomongin my city, saya mau ngomongin the traffic sama the park. Misalkan kayak gitu. Jadi langsung idenya muncul-muncul. Nggak apa-apa. Nggak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Jadi kebetulan saya juga dulu nulis dulu. Saya nggak bisa langsung ngomong. Saya nulis dulu. Setelah saya nulis, saya tahu alurnya. Saya akan coba praktekkan. Walaupun nggak sama, setidaknya saya punya ide tadi. Saya nulis apa. Gitu. Baru beberapa kali, 4 kali, 5 kali, baru saya itu bisa bermodifikasi. Saya bisa karang-karang sendiri. Dengan pertanyaan lain, saya coba alurnya sama. Nanti saya pindah dikit, saya ganti dikit. Kayak gitu. Pelan-pelan. Akhirnya nanti kalau sudah terbiasa, langsung ketemu soal, nggak perlu nulis. Karena udah tahu aturannya bagaimana. Seperti itu. Di sini sudah saya bedakan warnanya. Leading phrase, ini sama seperti kata awal. Kalau leading sentence itu kalimat awal. Jadi pertanyaannya misalkan, tell me about your hometown. Well, as you can probably guess, I come from Beijing and I have lived here for all my life. Although at the moment I'm studying in another city, Tianjin. Ini baru pembukaannya saja. I suppose if I have to describe a Beijing, the first thing I would say is that, nah, itu baru masuk ke poinnya. Jadi kita ngasih pembukaan, setelah itu langsung masuk. Sebenarnya ini hanya narasi kita sendiri, seolah-olah kita itu lancar gitu ya. Kalau menurut saya pribadi bukan sebenarnya. Ini adalah cara bagaimana kita memberikan pikiran kita kesempatan untuk ini topik ini enaknya bahasa apa kayak gitu. Jadi caranya gitu. Ada yang repeat question, itu ada. Jadi nggak langsung pakai leading phrase atau leading sentence, tapi repeat the question. Misalkan si examiner tanya, okay, well, tell me about your hometown, please. Misalkan gitu. Well, thank you so much. Talking about my hometown, I'm very like with my hometown. You know, my hometown is very big, misalkan gitu. Jadi dia itu memberikan kata-kata ringan atau kalimat-kalimat ringan untuk memberikan kesempatan pada pemikirannya, poin apa dulu yang saya mau ceritakan. Banyak cara yang model-model kayak gitu. Padahal sebenarnya itu hanya cara kita agar tidak, apa ya istilahnya, semena-mena meminta waktu. Okay, wait second. I try to think about that. No, itu malah bahaya. Jadi apapun kendalanya, walaupun kita nggak tahu, walaupun kita nggak bisa, kalau bisa berikan pengalihan dengan masih memberi penjelasan. So the first thing I would say is that it's absolutely adverse, maybe even one of the biggest cities in Asia, I guess.
It's so big, in fact, that even the locals have problems finding their way around. Tuh, itu yang pertama, poin pertama. Ini yang poin yang kedua. Jadi apakah harus seperti ini? Sama seperti writing kemarin. Supporting sentence 1 apa, supporting sentence 2 apa. Udah, kalau udah jelasin secara natural. Silahkan. Kan gitu. Nah, makanya sedikit pertanyaan seperti ini yang jadi tugas teman-teman yang saya berikan di video yang saya share di grup tadi. Harapan saya teman-teman sudah mempersiapkannya, jadi malam ini tinggal praktek. Dan insya Allah mungkin untuk besok pembahasan tentang speaking part 2 saya akan jelaskan dulu di video, jadi teman-teman bisa akses. Jadi malam nanti sudah tinggal praktek. Enggak saya jelasin lagi, karena saya butuh teman-teman di sini praktek. Kalau cuma teori, teman-teman banyak bisa dapatkan di YouTube, di website, banyak yang jelasin teori, tapi nggak praktek. Karena dari praktek itulah saya nanti bisa memberikan feedback pada teman-teman harusnya gimana. Tuh. Nah, kira-kira apakah sudah ada yang disiapkan? Nggak usah malu, karena di sini semua memang belajar. Jadi ya pasti ada salahnya, dan kesalahan itu sangat-sangat normal karena memang lagi belajar. Belajar itu untuk menemukan kesalahan, bukan untuk tampil sempurna. Tampil sempurna nanti kompetisi waktunya. Nah, ringan saja. You want to try, COVID? I already yes, can I try about to explain about my house that I live in Bintaro. Oke, wait second. Saya akan catat dulu nanti feedbacknya. Yang penting adalah teman-teman berani dulu ya buat tampil. Oke. Untuk pertanyaan pertama, tunggu pertanyaan saya dulu. About my ambition and job ya. No. And my ambition. Itu terserah saya. Nanti you persiapan dong. Saya yang tanya, you yang jawab. You nggak boleh milih pertanyaan. Ready? Okay. Okay. Let's try first until 2 questions. Jadi kita coba 1 sampai 2 pertanyaan dulu ya. Setelah itu siapkan lagi yang lain. Oke, well, di sini saya akan langsung menanyakan ke inti. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab intinya, nah, nanti kita coba simulasi seperti realnya gimana. Jadi saya akan tanya your complete name, your living, atau apa. Nah, sekarang enggak. Sekarang intinya saya pengen teman-teman bisa menjelaskan dulu. Oke, yang pertama Kak Ovid udah ready. Let's check ya. Oke, for the first questions, Kak Ovid, are you ready? Yes. Okay, so the first questions will be like house. So tell me about the house you live in. Okay, first, my house in Bintaro is very big. That is in Bintaro. Big, and Bintaro is the beautiful and vibrant area located in Tangerang Selatan, Indonesia. Because it has a well-planned urban design, loose green space, and modern infrastructure. The region boasts a mix of residential, commercial areas, creating a dynamic and lively atmosphere. It is more than 45, and it's luasnya itu sekitar mencapai more than 500 meters. Okay. Bintaro Three Lane Street, parks, and well-maintained public space contribute to its overall charm and appeal. It is offers various recreational facilities, shopping center, and dining options. Okay, let's jump into the second questions. Tell me about your city.
my city in Bintaro, yeah, right? Bintaro it is now it is a beautiful and vibrant area located in Tangerang Selatan, Indonesia. It has a well-planned urban design, loose green space, and modern infrastructure. The region boasts a mixed residential and commercial areas, creating a dynamic, lively atmosphere. Bintaro trees-lined streets, parks, and well-maintained public space contribute to its overall charm and appeal. Additionally, it offers various recreational facilities, shopping center, and dining options, make it an attractive destination for residents and visitors alike. Okay. Wow, that's good chance for you. Oke. Dua pertanyaan yang udah dijawab oleh Kak Ovid. Nah, Kak Ovid nih udah lancar ngomongnya. Tapi ada beberapa kendala, saya nggak tahu ini memang that's your style atau memang you terkendala. Yang pertama adalah clearness. Clearness itu pronunciation-nya belum terlalu jelas. Saya tidak bisa, kadang kurang bisa mencerna, walaupun pada akhirnya beberapa kata tertinggal gitu, Mbak, saya baru bisa nangkep maksudnya. Terus ditambah repetition. Repetition itu pengulangan kata yang sama beberapa kali. Itu membuat akses pemahamannya jadi sedikit terganggu untuk saya sendiri. Jadi you harus ngeflat. Ngeflat itu dalam arti fluent ngalir gitu aja ngomongnya, nggak boleh diulang-ulang. Terus masalah ketiga adalah pronunciation. Makin cepat you berbicara, makin ada permasalahan karena kadang itu sekilas-sekilas bacanya. Dan beberapa kata ada yang dibaca masih utuh, contohnya region. Contohnya maintenance. Nah, kayak gitu. Itu kata-katanya harusnya region sama maintained. Nah, kayak gitu. Nah, itu jangan dibaca asli. Kalau dibaca asli nanti permasalahannya ada di pronunciation. Pronunciation itu masih diukur selain clearness, nanti sebenarnya ada yang namanya tone. Tone itu intonasi. Jadi biar nggak kayak baca teks. Kayak curhat. Kayak curhat. Jadi kita itu cerita. Kita harus bisa membawa vibes atau environment-nya itu seperti memberikan informasi. Jangan memberikan informasi kayak cerita. No, karena nanti nilainya itu jadi di tone-nya yang rendah. Gitu ya, Kak Fit ya. Belajar seperti memberikan informasi atau bercerita. Tapi udah bagus karena Yu udah berani mencoba, berarti kepercayaan dirinya itu memang kuat atau tinggi. Percaya diri itu nomor 1. Percaya diri adalah modal untuk menerima kesalahan. Kalau teman-teman nggak percaya diri, saya nggak yakin teman-teman mau menerima kesalahan. Oke, well, good job. Thank you, Kak Ovid, for your time. Silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya akan memberikan kesempatan lain untuk teman-teman yang lain. Saya, sir. Oke, Kak Bande, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, make sure that you can make a difference between house and city. So let's talk. Tell me about the house you live in. All right. The house that I'm living is currently located in Tabanan, Bali. It is a city. It is a region in one of the region in Bali. My house is constructed by the stone and then covered by the wood for the environment. I live in this house for almost my whole age since I was born in 1995. And I will continue to live here for a long time. Okay, Thank you. nice one. Let's jump into the second questions. Would you like to describe your hometown, please? My hometown is called Tabanan. It is one of the region in Bali. It is located in the southwest part of Bali. It is a home for 2.5 million people,
which is categorized in many different occupations, such as farmer. There are farmers, fishermen. There's also a civil servant and other occupation. If we talk about the geography, in the north area, this is the highest level. It is contained of certain beautiful panorama, and the south one is sea. Nice one. Oke, good. Kayaknya Kak Pandi ini udah dipersiapkan. Oke, Belum, sir. clearness-nya. Oh, belum. Dadakan berarti. That's nice. Untuk fluency, oke, you udah dapet stabil. Untuk clearness juga semua kata-katanya didapat sampai kelihatan nanti kalau waktu bikin error. Tapi it's okay, you nggak usah fokus ke errornya. Yang penting keep maintaining like this. Fluency udah aman, grammar pertahankan terus. Misalkan ada hanya sebagai masukan saja. Clearness juga oke. Tone pertahankan karena speaking ini adalah last section in official test, jadi biasanya udah agak lemes-lemes malesnya, jadi feeling excited and energetic itu harus tetap on fire ya. Untuk beberapa feedbacknya adalah error, grammar error seperti one of the region in Bali. Nah, regionnya kurang S karena dibilang one of the region. Terus tadi mungkin agak kebablasan dikit, many occupations like there are many peoples, people-nya nyangkut S-nya. Setelah itu ada fisherman. Nah, karena you speak so clear, jadi fisherman-nya itu kan tadi termasuk kategori banyak para pekerja ya. Jadi harusnya fisherman. Nah, kayak gitu. Tapi itu hanya kesalahan-kesalahan kecil, mungkin bisa dikontrol lagi. Tapi memang wajar ya, dalam arti kita speaking kadang kan ada error, tapi hanya untuk mengetahui bahwa next step you need to really control your word. Well, anyway, good job, thank you. Silakan dipersiapkan yang lain. How about the length, sir? Is enough? No need to be longer than it? Yes. It's enough. Thank you. Sudah buat 2 poin saja udah enough. Oke. Well, thank you. Next. Siapa? Silakan. Tapi saya akan ganti pertanyaan. Saya mau tanya tentang what is your main job sama tell me about your what is your main ambition sama tell me about your job. Silakan. Siapa yang siap? Kak Eva, Kak Debbie, Kak Ola, Kak Nono. Let's practice. Nggak usah bilang, waduh, teman-teman sudah berani, udah ada ide semua. Saya belum. Nggak apa-apa, latihan. Yang penting adalah berani dulu. Coba ngomong dulu. Come on. Saya akan memaksimalkan untuk banyak prakteknya waktu speaking, karena memang teman-teman harus memunculkan skill ini. Ini adalah productive skill, jadi teman-teman harus bisa menyebutkan. Kak Eva, are you ready? Kak Debbie? You wanna try? Maybe I can try. Iyalah, no need Actually, maybe. You must. I'm not prepared for tonight. Ya, setidaknya bagi teman-teman yang belum prepare, setidaknya prepare 2 saja, 2 inti. Misalkan saya tanya dulu, what is your main ambition? Have you prepared 2 point atau 2 ide saja yang mau dibahas tentang ambisi? About ambition. Ya. I will try. Okay. I try my best. Let's try first, yeah. Okay, let's try. So the first questions would be like, what is your main ambition? Well, thank you for the chance given. My main ambition, actually, in my
life, I have a lot of ambition, but the one ambition that I want to be something that special with people who around me, especially in my hometown in East Nusa Tenggara. Well, we are people from East Indonesian. Sometimes we always insecure about something that we have not get it when the West Indonesian have, like education and the chance from education. We not have like my family in Java, Sumatra, like that. So my big ambition is I want to uh, have some school or lembaga to support my family, especially the young people, the youth people, to doing something with their talent, like music or something like that, to support their life, so they can support their life with their talent, or like something that like that. Thank you. Yeah. Relax, relax. Okay. Okay. Next questions. Tell me about your job. Thank you. I'm working in public health center. I'm work in public health center as a lead of surveillance. My all day I always in connection or having a relationship no, with data. I always be a enumerator, and then I should analyze the data with health. I always uh, have data with communicable disease like malaria, demam dengue, and etc. So every day I have my work is always same, like day like day. Okay. Thank you. Welcome. Nice try. Ya, good job. Setidaknya you've tried, ya. Untuk fluency aman, sebenarnya udah aman. Tone juga aman karena udah clear, tapi ada beberapa tone di mana ketika sepertinya nih, kalau menurut sudut pandang saya, you makin nggak yakin atau nggak berani menceritakannya tentang lebih jelas, akhirnya kayak lebih pelan gitu. Ada beberapa kata yang intonasinya seperti memelan. Nah, jadi need to be more stable. Untuk fluency aman, clearness oke, terus beberapa error mungkin hanya tinggal perlu latihan saja. Jadi kayak ada grammar errornya ya. Jadi seperti kayak people who around me. Nah, daripada you bilang people who around me, mending bilang people around me saja, atau mau kalau komplit people who are around me. Terus we have not get it. Sepertinya you mau ngomong kita belum mendapatkan ya, atau kita belum memiliki. Atau kita tidak punya. Nah, kalau kita belum mendapatkan berarti we haven't got. Ya, sama seperti itu errornya. Terus we not have the things like. Nah, mungkin yang you maksud adalah we don't have the things like gitu. Tuh, kita belum memiliki. Nah, memiliki sama seperti saya punya uang, bukan ketika saya bilang saya tidak punya uang, bukan I have no money, bukan I have no money, sorry, I have not money atau I not have money. Itu secara general boleh. Sayang sekali you masuk kategori IELTS, jadi harus dibenarkan, harusnya
We don't have atau I have no, we have no. Boleh. Next, to doing. Hati-hati banget masang to infinitive sama verb ing itu hampir 90% nggak bisa. 10%-nya pengecualian. Look forward to, used to, itu pengecualian. Pengecualian karena seolah-olah to-nya kayak to verb ing, padahal dia preposisinya ngikutin verb. Makanya kebanyakan to nggak bisa ketemu verb ing. To do bukan to doing, jadi gitu. Kalau teman-teman menemukan hal itu di video atau ketika ada speech atau ada kata-kata motivational videos kayak gitu, ada kata-kata to verb ing, itu namanya dialect. Dialect itu bahasa yang memang asli digunakan dalam konteks budayanya, tapi tidak bisa dibenarkan dalam konteks akademis. Itu ya guys ya. Clear ya? Karena kita hanya second learners, jadi kita itu pembelajar, jadi kita hanya bisa menirukan berdasarkan akademisi atau buku, bukan budaya mereka. Kalau budaya kita harus tinggal dulu dengan mereka, baru nanti kita tahu. Nanti masuk tuh idiomnya masuk, slangnya masuk, cengkok-cengkok, buat kata-kata yang jarang diakses di dictionary itu juga yang ikut lagi. Tapi selama kita nggak bisa tinggal dengan mereka, kita hanya bisa dapetin dari buku untuk referensi. But anyway, good job. Thank you, Kak Debbie. You have to try best. Sekarang coba yang lain. Silahkan. Saya akan masih berikan kesempatan. Oke, sekarang saya berikan kemudahan. Silahkan pilih 2 pertanyaan yang sekiranya bisa. Atau sekiranya lebih meringankan teman-teman. Tapi tetap ya, nanti insya Allah hari Jumat, teman-teman harus ujian satu-satu. Jadi tidak ada negosiasi pertanyaan. Wah, pertanyaannya sedikit saja, no. Tetap pertanyaan akan saya berikan sedikit-sedikit, tapi teman-teman nggak bisa milih. Oke, Kak Ola, you want to try? Yes, I will try. What questions you want, or it's up to me, or what? I think I will try the question about tell me about your family. Okay, once more. Apa lagi? And I will try to tell me about your job. Okay. Well, so let's get started then. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Okay. For the first questions, let's talk about your job. Tell me about your job, please. Okay, I am working in one of company in Cilegon. My division job is marketing, and every day, my job always to talk and give some information about product company to the customer, and I always follow up the customer about the What? lupa yeah about the information. Okay. Okay. That's all? Okay. Ya. Oke, berarti satu aja berarti ya. Oke, maksudnya 1 poin aja ya. Iya, 1 poin aja dulu ya, Kak. Ya, nanti prepare untuk 2 poin ya, sehingga nanti lebih bisa little bit longer to explain. Okay, next. Second questions. Tell me about your family, please. Okay. I will tell about my family. I have one brother and one sister. The name is June, and my name sister is Agustina. They are students in senior high school in Cilegon, and
Cukup. I Oh, think enough. enough. Oke. Nah, at least you have tried. Udah lumayan bagus. You sudah membuktikan bahwa you bisa menunjukkan kepercayaan dirinya. Nah, semoga dengan awal-awal yang you push di awal kayak gini, memberikan kebiasaan bahwa maju itu ya gini-gini aja. Ya setor speaking ya gini-gini aja. Jadi nanti semoga next meeting you bisa lebih welcome lagi, lebih antusias lagi ya. Oke, untuk tone sebenarnya harus diimprove lagi agar lebih informatif. Saya tadi merasa ini sebenarnya tone-nya apa jaringannya ya yang kok agak putus-putus kayak gitu. Saya nggak tahu ini ya. Tapi kalau memang jaringan tadi itu agak putus-putus. Jangan. Kalau memang itu benar asli dari Kak Ola speaking, jadi Kak Ola harus lebih rileks lagi agar mudah menceritakan sesuatu. Next, untuk intonasi sebenarnya udah lumayan, sudah bisa memberikan petunjuk bahwa ini selesai, ini pembuka informasinya sudah lumayan bagus. Untuk grammarnya, di sini ada beberapa error. Seperti my job is I was to talk. Nah, kayak gitu. Sebenarnya my job is to talk about itu boleh. Terus next my name sister is nah kayak gitu. Tapi you fluentnya lumayan, udah lancar gitu ya. Jadi semoga nanti latihannya beberapa kali you bisa lebih stabil lagi, lebih baik lagi. Gitu ya Kak Ola ya. Keep improving. Nice one. Okay, thank you. Welcome. Next, Kak Nano. Want to try, Kak Nano? Atau mantau aja? Silakan, Kak Nano, kalau mau. Yang penting adalah prepare 2 points. Yeah. Saya akan membuka pertanyaan tentang... Nah, gua ini, oke. Saya buka buat everyone who wants to try. Yang berani aja dulu, silakan. Yang udah boleh maju lagi, karena ini memang latihan. Kalau bisa sebutkan 2 benda atau 2 hal, oke. Kak Pandey, you want to try? Yes, sir. Let's try. Yep. So let's get started for the first question. So tell me something that makes you happy. When I finish my job as a tax consultant and then bring the advantages for my clients, this is the time that I feel so happy. I'm extraordinary flying because all the tasks is done and then the client satisfied of what I'm doing previously. In this situation, I also get some advantage when my clients also give me a referral to another friends, so that in this situation I can get a relation as well. Nice one. It's 1 point ya. Satu ide saja ya. Yeah, 1 point. When the task done ya. Yeah. Okay. Yes, correct. Okay. No other point? It's enough? No? I add other than the task is done, when I go to holiday in the free time, I feel so interested because it can brings me more comfortable zone when further of oxygen and then enjoying the panorama. So this one makes me happy. Yeah, itu 2 ya. That's nice one. Okay. Second question. So what do you do when you have a leisure time? When I do my leisure time, it is something that quite interesting because I have no enough time to do my leisure. So it is like a once in a blue moon
when I got some Saturday on in Sunday. I do gardening for doing like cultivate plants to cultivate tomatoes, the herbs, and which can bring some product to produce a food. Other than that, I also visit some quiet place to get a relax, like in the bank of the river, or go to the beach to get some fresh air, and then knowing the panorama that can makes me feel better. Okay, nice one. That's great. Your clearness is still stable, tone is still stable. The problem is still in some grammar error. The grammar. Yes, it's Yeah. just sometimes only plural noun only sometimes ya. Jadi kayak all the talks is done. Nah, kayak gitu tuh clear banget. All the talks harusnya Are done. Some Are product. done. Some product. Some products. Some quiet place. Okay. Some quiet places that can makes me, kayak gitu. Modal, never meet verb SES. Nah, but overall is good. Just keep improving. Sometimes ya, error dikit kayak gitu bisa dimaafkan. Apa itu? Yang penting you need to try to create the vibes. So that's why the vibes should be like relaxed and enjoyable. Pokoknya kalau you bisa membawa jawaban ini relax, nggak kayak ujian. Ngobrolnya udah menjelaskan seperti kayak ke saudara sendiri atau teman sendiri waktu curhat. Insya Allah it be good. Okay. It be good. Jadi it's okay. Ya. Right. Tetap Thank you. keep improving. Well, thank you. Thank you. Next, masih ada yang mau coba? Silakan, saya masih mau buka. Satu lagi. Calvin, Maybe you want to miss, try? I miss. Okay. Yes, okay. Still 2 questions. What makes you happy and what do you do when you have your time? You ready with that? I'm really ready with, I think, yes, I'm ready with that answer. Okay. Okay, let's get started for the first questions. What makes you happy? I really make happy in my life if I can to create a legacy that benefits many people in the world. And I think what make me happy is if I can make not just myself success, but other people in other people is more success than me. So I love that about us that that's how I that and the part of the success is for me is first thing is money. That's why I love to studying about cryptocurrency. Why I love studying Bitcoin and cryptocurrency because that's that's the way that will become that will become the make me more wealth more richer. Okay, nice, nice. And why I believe in Bitcoin first of all, and cryptocurrency first of all, Bitcoin and cryptocurrency it has no limited supply. The supply only 21 million in existing Bitcoin. So it is making it a deflationary asset. Then it has a hard mining process. So it will help Bitcoin to get more expensive. Okay. And then Bitcoin has a decentralization system in blockchain, which is you cannot produce more Bitcoin more than 21 million in blockchain. That's why I think Bitcoin will be the number one asset in this world in 10 until 20 years from now. Okay, great job. Second question. What do you do when you have leisure time?
I'm studying with in the leisure time. I love studying cryptocurrency and Bitcoin. So I can help. It can help me to get my goal to reach 10 billion rupiah in 2040. Nice one. Okay. Nice. It's similar like ya. The answer is similar ya berarti ya. What makes you happy sama when you have leisure time kayaknya sama ini jawabannya. Mirip. Yes. Oke, fluency good. Sekarang udah makin jelas. Nggak seperti yang awal tadi. Jadi pronunciation-nya udah clear. Tapi sayang sekali, you are too wide. Maksudnya itu terlalu jauh. Karena pertanyaannya what makes you happy, jangan terlalu menjabarkan yang lain terlalu detail. No need. Karena di samping you harus menjawab pertanyaan saja, sebenarnya cukup menjawab pertanyaan saja itu sudah memberikan poin baik. Jadi kalau misalkan what makes you happy to learn about crypto, atau you're happy when you see people around you more successful than you, misalkan gitu, itu udah cukup. Nggak perlu diperjelas lagi. Karena apa? Ketika you menjelaskan konteks yang lain, itu di luar konteks. Di luar konteks, nanti resikonya dua. Bisa jadi skornya diturunkan, bisa jadi you di stop langsung immediately sama examiner karena terlalu lebar penjelasannya. Jadi batasi informasinya, jawab aja seadanya. Oke? Yes, sir. Thank you. Nah, welcome, good. Misalkan kayak tell me about the house, mau jelasin lokasinya. Lokasi kalau udah jelasin misalkan di depan POM, depan minimarket, nggak perlu teman-teman di sini jelasin minimarket itu siapa yang punya dan apa sebenarnya potensinya, atau gasoline pump itu juga termasuk ramai atau enggak. Sebenarnya nggak penting. Jadi walaupun teman-teman bisa menjelaskan, tetap harus koheren sama kohesif, yaitu sesuai dengan pertanyaannya. Nah, tetap self-control harus dimiliki untuk memberikan informasi secukupnya, no need to be so long. Yang pasti adalah berikan informasi secukupnya, grammarnya aman, clearness, maintain your fluency, stable, grammar error free. Nah, itu aman insya Allah. Oke, mungkin cukup sekalian dulu untuk pertemuan malam ini, pembahasan tentang part 1. Insya Allah besok kita akan bahas part 2. Lagi-lagi saya akan usahakan mengirimkan teorinya itu di YouTube saja. Jadi teman-teman bisa ngecek teorinya. Jadi malam insya Allah udah ready buat tes itu. Part 2, bukan tes ya, latihan part 2. Jadi teman-teman biar berpotensi banyak latihannya daripada dengerin teorinya. Jadi ya guys ya, semoga sedikit topik ini membantu teman-teman, dan tips-tips yang saya berikan tadi juga membuat teman-teman bisa mempertimbangkan apakah kira-kira teman-teman cocok. Kalau cocok ambil, kalau nggak cocok ya udah singkirkan dulu. Yang penting sama-sama usahakan yang terbaik untuk mendapatkan bench score sesuai target teman-teman. Well, that's all for tonight guys. Thank you for joining. Have a good day, have a good rest. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone.